Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para salikin rahimallah, sahabat-sahabat saya, kolega saya, teman karib saya, guru-guru saya, kaum intelektual yang bersama-sama sore hari ini, mari kita memulai dengan bersyukur kepada Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat kepada Rasulullah biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Para salikin rahmatullah, bab ke-6 dari Maqasidul Ayah, yang setelah kita membicarakan tentang definisi tentang orang yang bodoh dan orang yang terperdaya di dalam bertakwa kepada Allah, maka pada pasal yang ke-6 ini bicara tentang faslun fi ibtida'il masyir ila Allah azza wa jalla. Jadi faslun fi ibtida'il masyiri, jadi pasal yang membicarakan tentang awal mula, permulaan, ibtida', awal dasar sebelum kita ingin dekat dengan Allah. Ilmu apa kira-kira yang harus kita miliki? Illallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa naqdima bi ulmiha fi tariq, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yajibu 'alal mukallafi ay ya'lama anna lahu rabban amrahu wa naha liyusibahu 'ala ta'atih wa yu'aqibahu 'ala maksiatih, wa annahu yalzamuhul firar min uqubatihi wa bid'ati wa istinabi maksiati wa ilaihi. Al-isyaratu biqouli ta'ala fafiru illallah. Para salikin, paragraf ini menerangkan awwalu ma yujibu 'alal mukallaf, hal yang pertama, awal kewajiban lima yajib, kewajiban apa yang menjadi kewajiban yang pertama, wahai murid, kepada kita yang sedang belajar mendekatkan diri pada Allah, alal mukallafi, terhadap orang yang sudah mempunyai kewajiban yang mukallaf, ayyak lama anna lahu rabban, anna ayyak lama, maka engkau sesungguhnya harus tahu, anna sesungguhnya kamu itu punya Tuhan. Jadi ini berarti harus mempunyai keyakinan bahwa kita itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini pertama kali kalau orang sudah mukallaf itu harus anna lahu rabban, bahwa engkau itu adalah memiliki Allah yang tempat la ma'budu illallah, la maqsuda illallah, la mahbuba illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada yang kita tuju kepada Allah kecuali Allah, dan tidak ada sepun yang kita cintai kecuali Allah. Ini dasarnya. Mengapa?
Karena Allah itu amrohu wa naha lisudra ala ta'atih wa yu'aqibana ala masyatih. Karena Allah inilah yang memerintah kamu untuk menjalankannya. Dan yang kedua adalah ala ta'atih. Yang kedua adalah wa yu'aqibatu ala masyatih. Dan Allah lah itu yang membuat rambu terhadap apa? Ada yang dilarang terhadap maksiat-maksiatnya itu. Ini coba kalau kita tidak beragama, tidak punya agama, tidak punya aturan, tidak punya code of conduct, tidak ada rule of game di dalam manusia ini boleh tidak, ini mubah, ini haram, ini halal, ya, ini sunnah, ini makruh. Apa jadinya? Manusia itu satu kata, homo homini lupus, magia felis, morgontian. Semua itu adalah the real power hanya tiga: mencari, merebut kekuasaan, menambah kekuasaan, menyingkirkan orang yang mengganggu kekuasaan. Karena apa? Dia tidak punya aturan. Nah, Allah memberikan aturan tadi, yaitu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari agar tidak berbuat maksiat. Ini pentingnya. Nah, wa annahu yalzamul firar min uqubati bid'ati wajtidabi maksud wa ilaih. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, wa annahu yalzamul firar, maka dengan seorang harus menghindari dari apa? Dari hindaran siksaan Allah, ya, hukuman Allah bagi orang yang maksiatih ilaih, orang yang maksiat, ya. Tapi juga sebaliknya kita harus akan mendapat balasan karena bid'atih wastinabi, karena kita itu bisa dan harus menjalankan ketaatan, dan yang kedua adalah taat itu dijalankan. Nah, ini ya. Jadi dengan demikian dasar seseorang yang ingin menghambakan diri takwa kepada Allah itu harus mengakui anna lahu rabban. Dan yang kedua menjalankan perintah, melarang apa, menghindari apa yang maksiat, menghindari hukuman, dan kita mendapatkan nanti balasan kalau kita itu taat. Ini semua dilakukan dengan al-isyaratu biqaulihi ta'ala fafiru illallah. Jadi menjalankannya semua itu harus disegerakan, ya, kembali kepada Allah. Ilmu untuk mencari Allah itu disegerakan. Ilmu mencari dan menghubungi Allah itu disegerakan. Ilmu meyakini terhadap hakikat zat dan af'al yang berkaitan dengan kekuasaan Allah itu harus disegerakan. Oke, saya lanjutkan. Al-Salikin, Al mu'alif fi hadzal kitab, wal firaru ilahi innama yakunu bi ta'atih wa istinabi ma'syatih. Wa innama tu'rafu ta'atuhu wa ma'syatuhu bi ta'allumi syari'ati. Fa alaihi ay yata'allama min ilmi syar'i mahram Allah Subhanahu wa taala alaihi fi dhahiri wa batin liyajtanibah. Ini yang namanya firar ilahi, yang namanya mensegerakan diri kembali kepada Allah, ya, hanya dengan innama yakuna bitaati. Caranya hanya satu, taat. Taat itu kemarin ada dua, yang lahir dan batin. Batinnya itu apakah sudah tertuju pada Allah, ya, zahirnya itu apa sudah menjalankan semua perintah Allah, mata, telinga, tangan, hidung, mulut, lisan itu untuk apa? Itu sudah kepada ayyakuna bitaati atau belum? Wajtinabi maksiati, dengan cara menghindari terhadap maksiat. Nah, ini orang yang ingin mendekat dengan Allah, caranya itu. Ya, wa inna ma tu'rafu ta'atu wa masyatu bita'allumi syari'ah.
Jadi wa innama dan sesungguhnya tu'rafu ta'atu apabila engkau mengetahui namanya taat wa maksiat dan itu yang apa yang disebut maksiat bi ta'allumi syariat, maka dengan benar kamu harus belajar syariat. Jadi tidak ada satupun orang yang alim, yang ulama, min auliya yang tidak syariatnya Pak. Itu dasar. Al-haqiqatu bila syariatin batil. Ya, dan sebaliknya wasyari'atu bila haqiqah itu atilah. Dia tidak tahu arah. Jadi dengan syariat, tarekat, nanti ya, kemudian makrifat, hakikat itu menyatu di dalam Islam. Ya, saya lanjutkan. Fa'alaihi ayatala min ilmu syari' maharrama ta'ala alaihi fi dharihi wa batini liyastani. Maka dengan demikian fa'alaihi kepadamu itu ayat alama bila kamu itu adalah belajar min ilmu syariat, yaitu belajar tentang ilmunya syariat, maka dia harus belajar maharrama Allah subhanahu wa ta'ala alaihi fi dharihi wa batini. Dia harus mengetahui belajar tentang apa yang diharamkan oleh Allah zahir batin, sehingga dengan demikian dia itu bisa menghindari. Oke, ini yang pertama. Wa ma'ajabu alaihi fi dhahiri wa batini liyaf'alahu ala hasabil hal. Sebaliknya ini juga wa ma'ajabu dan kamu juga diwajibkan alaihi terhadap kita semua fi dhahrihi, ya, dan kita di belajarnya itu zahir dan batin, ya. Dengan demikian apa? Lihat Allahu al-hasbihal, dan segala sesuatu yang diperintahkan itu harus dijalankan. Itu. Allati huwa mulabisuha wa marfu'un ilahi falyamuhu ta'allamus shalat wa shaum, ya, dan di antara yang harus dasar yang diajarkan oleh seseorang oleh Allah di dalam hal ketaatan itu adalah faljamu ta'allamu, maka dengan demikian kamu harus mempelajari ta'allamus shalat, ilmu shalat. Kita bertanya, sholat kita masih lari-lari, Allahu Akbar, pikiran kemana-mana, atau sudah merasakan istighraqnya sholat, tenggelamnya dalam sholat, tenggelamnya dalam zikir, ya. Wasaum, ya, dengan saum seperti sekarang, ya. Bi'arkaniha wa syara'itihima, ya. Idza dakhala waqtu au dana dukhula waqtiha. Apabila dengan rukunnya, dengan syaratnya, apabila sudah masuk waktu dan dia memenuhi syarat. Ya, kalau puasa, ya, kalau sholat itu akhir, ya, kalau sudah masuk puasa itu adalah salah satunya yang mampu, tidak sakit. Ilmu-ilmu tentang, ya, syahadat, tentang sholat, tentang saum itu harus dilakukan. Wala yalzamuhum tu'allamu zakah illa idza wajabat audana wujubuha. Tetapi ini agak berbeda. Wala yalzamuhum dan tidak ada kewajiban terhadap ta'allam, terhadap ilmunya itu apabila ilmunya itu zakat. Illa idza wajabta audana wujubuha, kecuali kamu itu sudah dekat, sudah memiliki waktu, sudah masuk akal balik, sudah masuk nisab, itu berarti kamu harus menghitung. Karena kalau harta kita tidak pernah hitung mana yang harus dikeluarkan kepada amil, fakir, miskin, gharim, riqab, mu'allaf, ya, fisabilillah, ibnu sabil, ya, dan juga amil, maka itu berarti ada hak orang lain yang ada di dalam kita. Nah, ini semua adalah kewajiban awal, ya, terhadap apa yang kita lakukan sebagai orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Nah, wa kadzalika, dan begitu juga la yalzamu ta'allumul hajj wal jihad illa idza kana min ahlihima fa inis tas'a
waqtuha kanat ta'alluma wajiban mukhairan fa inda waqtuha tadayyaqa ta'allamuhuma. Nah, ini yang lain. Yang terakhir, wa kadzalika, dan sebetulnya la yazmuhu tu'allamul hajj wal jihad. Kamu juga belum, bagi kita semua yang belum waktunya haji dan jihad, itu juga belum dululah bicara tentang ilmu itu, kecuali memang sudah punya kemampuan, sudah punya manistata'a ilaihi sabila, uangnya ada, sehatnya ada, kita belajar haji yang benar, ya. Dan juga ilmu jihad. Ilmu jihad itu berjuang di dalam jalan Allah. Illa idza kana min ahli iman, apabila ahlinya orang-orang itu kedua itu belum udah waktunya. Fa in tasta'af waktuhuma, karena kewajiban mukhayyaran. Tapi sebaliknya, ya, kalau orang itu ya sudah diwajibkan untuk berhaji, harus belajar. Dan juga kalau sudah punya kewajiban berjihad, belajar. Jihad itu banyak artinya. Jihad itu salah satunya adalah wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu bagian dari apa? Bagian dari ilmu untuk berjihad. Jadi berjihad itu bukan mengangkat senjata, maaf ya, ngebom sana, orang Islam dibom, orang Islam dikafirkan, orang Islam dibunuh, bukan itu. Jadi berjuang itu untuk menegakkan prinsip-prinsip, tapi di dalam konteks bukan sesama Muslim. Kalau sudah Muslim ngapain? Yang lain, yang non Muslim yang kita lakukan amar ma'ruf munkar. Fa in dhaqa waqtuhuma tadayyaqa ta'allamuhuma. Maka dengan demikian, kalau kita sudah waktunya, maka kita harus belajar. Oke. Sekarang paragraf terakhir. Wa kadzalika syairu mayutajadu lahu min syair asbab al maujibatil taqwa fi dhahirihi wa batinihi. Jaljamuhu ta'allumu dzalik bi asbabihi wa awqadihi wa syarati wa arkanihi wa mufsidatihi. Nah, begitukah ini, itu kan tadi ilmu-ilmu syahadat, rukun Islam lah ya. Rukun Islam kita harus tahu semua. Yang terakhir wakadzalika, dan begitu pula maka ya syaira mustahadul lahu min syair asbab maujibatit taqwa, segala sesuatu, faktor-faktor segala sesuatu yang menjadikan kamu itu takwa adalah wajib untuk belajar, ya, fi dhahiri wa batini, dalam ilmu yang zahir dan batin. Takwa dalam batin kemarin dikatakan apa? Iman, ikhlas, waro, ya kan? Bahkan disebutkan waro itu adalah buah dari takwa. Oke. Kalau kaitannya dengan zahirnya apa? Panca inderanya untuk apa? Harus dibacakan. Oke. Dengan demikian para salikin rahmatullah yalzamuhu ta'alluma dzalik bi asbabi wa awqadihi. Maka dengan demikian, kalau sudah seperti itu harus Anda belajar di asbabi terhadap faktor-faktornya, apa orang akan menjadi lebih takwa, apa orang itu kok males takwa, apa orang itu kok males ibadah, rezekinya dari apa, apakah ada yang mengalir dalam dirinya itu rezeki yang subhat, apalagi haram. Itu semua bisa mempengaruhi terhadap kemalasan orang itu ibadah taat, ya. Dengan demikian awqadhi wa syarat ini dan syarat-syaratnya itu apa, ya, wa arkani dan rukun-rukunnya itu semua apa, begitu juga wa mufsidatihi dan apa yang bisa menghancurkan terhadap ketakwaannya itu. Dari para siddiqin rahimahullah pada faslun fi ibtida'il masyir ila Allah Ta'ala, intinya kita harus punya ilmu. Menurut Ibnu Qayyim itu ada 4. 1 ilmu iman, akidah. 2 ini tadi syariat. 3 ilmu muamalah.
dan yang ketiga adalah ilmu-ilmu yang menyangkut terhadap larangan-larangan Allah. Nah, dengan demikian saya sebutkan tadi, orang yang belajar wajib tadi itu sebetulnya dia itu adalah sudah jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Jadi para salikin, orang menuntut ilmu dan dia keluar rumah, maka dengan ini adalah fisabilillah sampai dia pulang. Jadi kalau di jalan mencari ilmu, orang mau thariqah mencari ilmu, ada sesuatu, itu sudah jihad fisabilillah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini agak penting yang mencari ilmu itu adalah utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrum minan nar. Kalau ada kanan laut jurang, kiri kita api, orang harus tetap mencari ilmu. Karena itu mengapa orang mencari ilmu itu adalah long life education. Ini teman-teman kami yang para rektor yang juga sudah memantau ini, ilmu itu tidak mengenal batas, kapan saja, ya, walau bisin sampai minaman ilalahdi, semua itu harus dalam keadaan belajar. Khususnya ilmu yang wajib itu adalah ilmu akidah, ilmu syariat. Ya. Jangan mengharuskan anak-anak itu kamu harus belajar bahasa Inggris, matematika, tapi ilmu agamanya tidak. Padahal ini wajib. Ya, ini jadi orang tua kadang-kadang juga salah ya. Karena zaman VUCA, zaman revolusi industri 4.0, ya, anaknya IT digencer, bahasa Inggris diinter, aljabar dikinter, ya. Kemudian bahasa Inggris, ya, tapi ilmu agamanya kosong. Nah, ini yang tidak benar. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, demikian ngaji kita pada hari ini. Moga-moga bab ini bisa menambah semangat kita untuk belajar ilmu agama, dan dengan demikian menjadi bekal kita untuk usul, untuk suluk, untuk thariqah ilallah. Akhir kalam, alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.